Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret bilangan kompleks, yaitu deret Taylor, Maclaurin, dan Laurent. Yang pertama, kita akan membahas mengenai deret Taylor dan Maclaurin. Suatu fungsi fz tidak dapat direpresentasikan dalam dua deret pangkat dengan pusat deret yang sama. Apabila fz dapat dinyatakan dalam deret pangkat dengan pusat z0, maka deret tersebut tunggal. Setiap fungsi analitik dapat disajikan dalam deret pangkat apabila fz analitik di dalam lingkaran C, maka fz dapat disajikan dalam deret Taylor atau deret Maclaurin bergantung pada pusat deretnya. Di sini bisa kita lihat pada gambar 1.1. Lingkaran C dengan pusat deret Z0. Selanjutnya yaitu deret Taylor yang berbunyi jika fz analitik di dalam lingkaran C yang berpusat di Z0 dan berjari-jari R0, kita lihat pada gambar 1.1, maka untuk setiap titik Z di dalam C berlaku fz sama dengan fz0 ditambah sigma f pangkat n z0 dibagi n faktorial. Z dikurang z0 dipangkatkan n. Persamaan tersebut disebut deret Taylor dari fz di sekitar titik z0. Selanjutnya deret Maclaurin yang berbunyi jika pada persamaan 1.1 Z0 sama dengan 0, maka untuk setiap titik Z di dalam C berlaku fz sama dengan f0 ditambah sigma f pangkat n dikali 0 per n faktorial dikali Z pangkat n, di mana n itu dari 1 sampai tak hingga. Nah, persamaan di atas disebut deret Maclaurin dari fz. Ada beberapa contoh deret Maclaurin. Yang pertama bisa kita lihat yaitu E pangkat Z sama dengan 1 plus Z plus Z kuadrat per 2 faktorial plus Z pangkat 3 per 3 faktorial plus sampai seterusnya, yaitu sama dengan sigma Z pangkat n per n faktorial, di mana modulus Z itu kecil dari tak hingga. Yang kedua yaitu sin Z sama dengan Z min Z pangkat 3 per 3 faktorial plus Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang sampai dengan yaitu sama dengan sampai dengan seterusnya sama dengan yaitu sigma min 1 pangkat n dikali Z pangkat 2 n plus 1 dibagi 2 n plus 1, di mana modulus Z itu kecil dari tak hingga. Yang ketiga ya ada cos Z, yaitu sama dengan 1 dikurang Z pangkat 2 per 2 faktorial plus Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang sampai dengan seterusnya, yaitu sama dengan sigma min 1 pangkat n dikali Z pangkat 2n per 2n faktorial. Yang keempat yaitu ada 1 per 1 dikurang Z
sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat ditambah Z pangkat 4 ditambah sampai dengan seterusnya, di mana sama dengan sigma Z pangkat N, di mana modulus Z itu kecil dari 1. Yang kelima, ada 1/1 plus Z sama dengan 1 ditambah Z ditambah Z kuadrat dikurang Z pangkat 3 ditambah Z pangkat 4 dikurang sampai dengan seterusnya, yaitu sama dengan sigma min 1 pangkat N dikali Z pangkat N, di mana modulus Z itu kecil dari 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh deret Taylor dan Maclaurin. Soalnya berbunyi, tentukan deret Taylor untuk Fz sama dengan 1/Z di sekitar Z0 itu sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, titik singular Fz yaitu Z sama dengan 0 dibuat lingkaran C dengan pusat Z0 sama dengan 1 dan jari-jarinya 1. Di mana modulus Z kurang 1 sama dengan 1. Sehingga Fz itu analitik di dalam C. Jadi untuk barisannya bisa dilihat di sini. Untuk turunannya bisa dilihat Fz0 sama dengan F1 sama dengan 1. F aksen Z turunan pertamanya sama dengan min 1 Z pangkat min 2 sampai seterusnya, sampai turunan ketiga, sampai seterusnya. Kita menggunakan persamaan 1.1 tadi, diperoleh deret Taylor yaitu Fz sama dengan 1 dikurang Z dalam kurung Z dikurang 1 plus Z dikurang 1 kuadrat dikuadratkan dikurang Z dikurang 1 dipangkatkan 3 plus sampai dengan seterusnya, di mana modulus Z dikurang 1 itu kecil dari 1. Dengan menggunakan deret Maclaurin, Fz sama dengan 1/Z sama dengan 1/1 plus dalam kurung Z dikurang 1 sama dengan sigma min 1 pangkat N dikali dalam kurung Z dikurang 1 dipangkatkan N sama dengan, kita dapat barisannya, deretnya, itu 1 dikurang Z dikurang 1 plus Z dikurang 1 pangkat 2 dikurang Z dikurang 1 dipangkatkan 3 plus sampai dengan seterusnya, yaitu sama dengan hasilnya dengan deret Taylor tadi, di mana modulus Z dikurang 1 kurang dari 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke deret Laurent. Teorema Laurent berbunyi, jika fungsi f analitik pada seluruh domain cincin, di mana modulus Z dikurang Z0 itu di antara R1 dan R2 yang berpusat di Z0, maka pada domain tersebut Fz memiliki representasi deret. Nah, di sini Fz-nya sama dengan sigma An dikali Z dikurang Z0 pangkat N plus sigma Bn dibagi Z dikurang Z0 dengan An sama dengan 1/2 Pi integral kontur Fz dz per Z dikurang Z0 pangkat N plus 1, di mana N
adalah bilangan asli. Untuk Bn-nya sama dengan An, yang membedakan hanya dipangkatkan min n plus 1. Dengan C, sembarang kontur tertutup sederhana arah positif yang terletak pada domain tersebut. Nah, bisa kita lihat gambarannya di sini. Pada bidang kompleks terdapat domain cincin, di situ ada R1 dan R2, Z0 berpusat di Z0, selanjutnya kita masuk ke contoh. Diberikan fungsi fz sama dengan 1/z² dikurang 3z ditambah 2. Jadi sama dengan 1/z dikurang 1 dikali z dikurang 2. Nyatakan fz dalam deret Laurent dalam perpangkatan z. Untuk penyelesaiannya, fungsi fz tidak analitik di z sama dengan 1 dan z sama dengan 2. Dengan demikian, ada 3 domain dengan pusat z sama dengan 0, fz analitik pada domain tersebut, yaitu modulus z kurang dari 1, modulus z kurang dari 2 besar dari 1, di antara 1 dan 2, dan modulus z itu besar dari 2. Kecil ya. Yang pertama kita akan membahas pada domain yang pertama, yaitu modulus z kecil dari 1. Kita perhatikan bahwa fz dapat difaktorkan menjadi fz sama dengan 1/z dikurang 1, z dikurang 2 menjadi sama dengan 1/z dikurang 2 dikurang 1/z dikurang 1, sama dengan min 1/2 dikali 1 dikurang z/2 ditambah 1/1 dikurang z. Jika modulus z kecil dari 1, maka modulus z/2 juga kecil dari 1. Sehingga bentuk di atas dapat dinyatakan dalam deret pangkat, yaitu fz sama dengan min 1/2 dikali 1/1 dikurang z/2 plus 1/1 kurang 2, sama dengan min 1/2 dikali 1 plus z/2 plus z²/4 plus titik-titik sampai seterusnya plus ditambah 1 ditambah z ditambah z² ditambah titik-titik, sehingga kita mendapat sigma min z pangkat n per 2 pangkat n plus 1 ditambah sigma z pangkat n. Jadi sama dengan sigma 1 dikurang 1/2 pangkat n plus 1 dikali zn. Untuk domain yang kedua, yaitu modulus z di antara 1 dan 2, kecil dari 2, besar dari 1. Nah, pada domain ini, yaitu jika modulus z besar dari 1, maka modulus 1/z kecil dari 1. Jika modulus z kecil dari 2, akibatnya modulus z/2 kecil dari 1. Akibatnya
Fz sama dengan min 1/2 dikali 1/1 dikurang Z per 2 plus 1 per Z dikurang Z sama dengan yaitu jadinya yang 1/1 dikurang Z menjadi min 1 per Z dikali 1 dikurang 1 per Z. Terus menjadi deret min 1/2 dikali 1 plus Z per 2 plus Z kuadrat per 4 plus titik-titik dikurang 1 per Z dikali 1 plus 1 per Z plus 1 per Z kuadrat plus titik-titik sehingga menjadi sigma min Z pangkat N per 2 pangkat N plus 1 plus sigma min 1 per Z pangkat N, di mana N itu dari 1 sampai dengan tak hingga. Untuk domain yang ketiga, modulus Z besar dari 2. Pada domain ini, jika modulus Z besar dari 2, maka modulus 1 per Z kecil dari 1 per 2. Maka akibatnya modulus 2 per Z kecil dari 1. Akibatnya Fz sama dengan 1 per Z dikurang 2 dikurang 1 per Z dikurang 1 itu sama dengan 1 per Z dikali 1 dikurang 2 per Z dikurang 1 per Z dikali 1 per 1 kurang Z. Nah, hasil akhirnya kita dapat sigma 2 pangkat N dikurang 1 per Z pangkat N plus 1 sama dengan sigma 2 pangkat N dikurang 1 dikurang 1 per Z pangkat N, di mana N dari 1 sampai tak hingga. Jadi kesimpulannya, ada 3 macam representasi deret Laurent dari Fz sama dengan 1 per Z kuadrat dikurang 3Z plus 2, yaitu yang pertama konvergen jika modulus Z itu kecil dari 1. Yang kedua, konvergen jika modulus Z kecil dari 2, besar dari 1, yaitu di antara 1 dan 2. Yang ketiga, konvergen jika modulus Z besar dari 2, yaitu modulus Z kecil dari tak hingga, besar dari 2. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.